Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika terjadi kering kerontang pada satu daerah, bahasa kita orang apa namanya? Paceklik, kemarau panjang. Ketika terjadi kemarau panjang, kagak hujan-hujan nih, maka diajarkan banyak oleh agama. Yang pertama diajarkan doa. Doa aja. Doa. Ketika enggak hujan-hujan tuh doa diajarkan. Semacam mana doanya? Semacam begini boleh, tanpa sholat begitu. Kita doa kalau ndak hujan-hujan. Ya Rasulullah, ya bahran nada, kullu durrin bikumu qad kushifa. Rabbi latifna bijahil Mustafa wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Begitu baca kayak begitu. Jadi ya Rasulullah, ya bahran nada, kullu durrin bikum qad kushifa. Rabbi latifna bijahil Mustafa wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Ya Rasulullah, ya bahran nada, kullu dhirrin bikum qad kushifa. Rabbi latifna bijahil Mustafa wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Doa. Ya Rasulullah, wahai lautan daripada hujan rahmat, segala musibah, kemalangan, kemadaratan sungguh akan dihilangkan oleh Allah dengan sebab bertawassul kepadamu. Ya Rabb, berilah kasih sayangmu kepada kami dengan keagungan Nabi Al-Mustafa. Turunkan olehmu hujan pada kami, sebab kami ini hamba-hamba yang lemah. Tuh tanpa sholat, baca begitu aja, hujan, begitu. Itu doa diantaranya. Doa, begitu. Minta hujan sama Allah. Namun yang tertingginya adalah sholat. Ada namanya disebut sholat istisqa. Di Madinah, saudara, di Madinah banyak tempat bersejarah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kaki di situ, bahkan sholat di tempat tersebut di Madinah. Tercatat dalam sejarah, di luar daripada Masjid Nabawi ini adalah kurang lebih 32 tempat masjid, kata orang kita. Masjid di mana di situ Nabi sholat. Nabi sholat. Ulama banyak tulis. Semacam Imam Ali Sahibul Wafa, Ali As-Samanhudi, pengarang kitab Wafaul Wafa, mengarang kitab, diterangkan tempat-tempat Rasulullah sholat. Belakangan Sayyid Dia Al-Attar Al-Husaini dalam kitabnya Irsadul Qasid tentang masjid-masjid di mana Nabi sholat di situ banyak.
Banyak. Kalau kita mau kejar semua tentu tidak bisa. Bagaimana ya Nabi di Madinah 10 tahun lah, kita umroh 3 hari, itu juga nggak full. 3 hari di Madinah, 2 hari doang. Begitu, datangnya malam, ya hari sih dihitung juga. Begitu. Nah, salah satunya ada namanya 200 meter daripada Masjid Nabawi, ada namanya Masjid Al-Ghamamah. Namanya Masjid Ghamamah. Orang sebut Masjid Awan. Sebetulnya bukan awan, mendung gitu. Mendung. Ada mega. Apa itu Masjid Ghamamah tuh? Begitu sejarahnya ya. 200 meter arah apa ini ya, selatan, karena Madinah kan di utara jadi ngadepnya selatan. Arah selatan itu arah kiblat sih, tapi kiblatnya bukan barat, Madinah itu selatan. Jadi sampingnya Abu Bakar, masjidnya kesononya Ali. Nah ini Ghamamah. Dan kawan-kawan kita itu Bang Bari, tuh Bang Haji Bari udah sholat juga di Ghamamah. Udah sholat Bang? Alhamdulillah. Apa itu Ghamamah? Ini cerita gitu ya. Karena istisqa ini saya dongengin kemari biar kita nyambung materinya sebelum nerangin fikih. Jadi itu masjid tempat sholat istisqonya Nabi, tempat sholat hari rayanya Nabi, tempat sholat apa namanya gerhananya Nabi di situ. Tapi lebih terkenal sholat istisqonya Nabi. Jadi ketika terjadi kemarau panjang di Madinah, maka kemudian sahabat itu ngadu sama Nabi. Maka disyariatkanlah sholat di situ. Lalu Nabi kemudian khutbah. Nah, maka ketika Nabi khutbah ini, Nabi nih, yang tadinya panas, apa bahasa betulnya? Ceter-ceter, apa? Oh, penter. Nah, panas penter, panas banget gitu loh. Matahari aja gede banget. Itu ujug-ujug, apa tuh ujug-ujug tuh ya? Tiba-tiba gitu, ujug-ujug. Saya sudah dengar di Betawi itu banyak bahasa-bahasa tuh menarik juga. Jadi tahu-tahu tuh mendung, gelap. Mendung tuh bahasa Arabnya Ghamamah. Begitu biar kita tahu. Gulem ya, gulem gitu. Mendung, gelap. Tuh disebut Masjid Ghamamah. Sejarahnya begitu. Bukan Nabi lagi jalan-jalan kemudian dinaungi awan. Bukan begitu, bukan. Bukan itu mah dulu itu. Wal ghamama qad azallat, itu mah dulu sama Maisarah dengan Siti Khadijah datang. Itu mah dulu. Bukan itu kok. Masjid Ghamamah ini bukan. Ini tempat sholat istisqanya Nabi. Maka sholat istisqa ini sholat minta hujan. Caranya, ini mau sholat bukan doa. Ini yang paling tinggi. Karena dalam sholat dengan senya ada doa. Dan sholat, kalau saudara perhatikan nih, saya mau dongeng. Biar tahu sebetulnya harus diceramain. Tapi kadang waktunya nggak ada, repot. Ngumpulnya nggak bisa jadi kendala. Paling 1-2 mau kita dongeng juga siang bareng. Tuh, kalau kita mau ziarah ke Nabi, pintunya namanya sekarang nih Babus Salam.
namanya begitu, babus salam gitu. Tapi kalau yang dekat dengan Bang Dilan namanya Badrus, Abdus Salam, Badrus Salam gitu. Ini namanya babus salam. Habis babus salam tuh nanti ada bab Abu Bakar Siddiq, nanti ada bab rahmah, babur rahmah. Babur rahmah tuh kenapa tuh dikasih nama-nama? Tuh ada sejarahnya kalau kita terangin. Sebetulnya enak. Dulu-dulu mah saya sering ceramah-ceramahin. Pintu-pintu Masjidil Haram segala macam. Ada sabab-sabab. Kenapa dikasih nama? Ini babur rahmah gitu. Tuh lempengan arah ke masjid Nabi yang asli Abu Bakar. Babur rahmah. Tuh ada namanya bab Tibil, bab Bilal, bab ini gitu. Kenapa babur rahmah? Ini sama nih. Kita karena ngomong istisqa jadi saya terangin kemarin. Kenapa tuh disebut babur rahmah? Jadi ada seorang Arab pegunungan datang kepada Nabi. Nabi, halakatil amwal. Ini ontak-ontak saya ini kambing pada mati. Karena nggak ada minum. Susah nggak ada air. Mati. Banyak mati. Jadi doalah. Gitu biar hujan. Begitu. Itulah kemudian Nabi doa. Salat istisqa juga. Hujan. Nabi angkat tangan tuh hujan. Allah kasih seminggu siang malam. Kira-kira kalau berdikari bagaimana itu? Kelebu. Ini nih saudara hujan. Ini sama kalau ngomong kelebu. Udah seminggu datang lagi sama Nabi. Nabi halakatil amwal pada mati. Loh, kemarin ente bilang mati. Kemarin kurang air. Kalau sekarang mati, ya kebanyakan air, banjir Nabi. Nabi angkat tangan juga. Allahumma hawalaina wala alaina. Tuh, babur rahmah. Bab Nabi angkat tangan, rahmat Allah, hujan turun. Begitu namanya. Ada namanya. Itu sebetulnya kalau bisa duduk, saya ceramain semua pintu-pintu. Itu ada enggak sembarangan enggak? Pemberian nama tuh enggak. Ada latar belakang. Airnya pada mati, banjir di mana-mana. Begitu, apalagi Arab nggak ada tanah serapan, batu, pada mati semua. Gitu, angkat tangan. Ini suka doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujani di sekitar kami, jangan kami. Kebun-kebun aja, kami jangan. Jadi mati. Kalau sawah boleh dah. Begitu. Rawa banjir biasa. Rawa belum, emang judulnya rawa. Ya kan, banjir biasa, jangan disalahin, begitu. Rawa begitu. Maka saudara, Nabi angkat tangan itulah seminggu angkat tangan lagi, baru kemudian hujan itu reda. Yang tadinya hujan mulu, itulah babur rahmah. Sejarah, semuanya ada namanya, itu ada sejarahnya, ada sejarahnya. Nama-nama itu di mana gitu Nabi doanya ya di situ, maka disebutlah babur rahmah. Begitu lempengan doa yang terakhirnya tuh, keduanya. Nah, sholat istisqa ini saudara ada 3 ajaran sholatnya. Adapun meminta hujan ada 2, ada doa doang, ada sholat. Begitu. Doa doang tanpa sholat. Ini sholat. Daripada sholat ini ajarannya ada 3. Yang terpendek kayak qobliyah dzohor. Artinya biasa aja. Baca kuliah, baca kulhu, ya salam mudah. Ini namanya terpendek.
Salat istisqa nih, minta hujan, begitu, minta hujan. Itu terpendek ya, usolli sunnatal istisqai rakaataini ya lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah istisqa 2 rakaat ya, jadi makmum atau jadi imam gitu, tergantung lah, karena Allah Ta'ala biasa imaman atau makmuman sholat istisqa. Nah itu kayak begitu. Adapun sempurnanya, kalau sholat istisqa adalah puasa 4 hari sebelumnya tuh. Kudu puasa dulu. Kalau pengen sempurna sholat istisqa nih 4 hari. Bila pemerintah yang nyuruh, jadi wajib puasa. Karena patuh sama pemerintah wajib. Maka lihat rokok tuh, ada yang ketakutan. Peringatan, lihat, peringatan siapa? Coba lihat yang ngantongin rokok tuh. Peringatannya perintah apa? Tadinya ada peringatan pemerintah, ada yang bilang nih bakal jadi wajib nih, jadi haram ini nanti gitu. Artinya sekarang tulisannya peringatan. Jadi peringatan siapa? Ini siapa yang ngikutin? Yang nggak tahu sekarang. Jadi yang penting cukai masuk begitu. Ya pokoknya warung dagang mau boleh, yang ngerokok mau enggak boleh. Tapi Allah adil. Karena ada yang dagang punya karyawan banyak, ya ada aja yang ngerokok, ya kan? Begitu. Akhirnya dia siasatin, nih rokok kesehatan. Emang ada yang dagangnya? Ya Allah, begitu. Ya begitu. Jadi saudara, kayak begitu tuh. Jadi pemerintah suruh sama masyarakat semuanya puasa 3 hari, wajib puasa. Karena pemerintah nyuruh, wajib puasanya. Tidak boleh kalau nggak ada udzur tidak puasa. 3 hari pertama. Jadi 4 hari itu bersama hari H gitu. Jadi kalau ada yang bilang puasanya 3 hari, itu tanpa ngitung hari H, hari sholat. Kalau bilang 4 hari berarti di dalamnya ada hari H begitu. Jadi biar kitanya enak. Jadi anggap sholatnya mau apa? Hari Kamis. Berarti Senin, Selasa, Rebo kudu puasa. Semuanya. Diumumin sebelumnya kalau istisqa. Puasa nanti hari anu kita akan sholat istisqa. 3 hari sebelumnya. Kalau mau Kamis, pelaksananya di Kamis. Di lapangan. Nah itulah Masjid Qomamah itu dulu lapangan tempat sholatnya Nabi. Istisqa. Jadi Senin puasa. Wajib. Puasanya. Nggak boleh nggak puasa. Kemudian Selasa, Rebo. Kamis, puasa. Sambil jalan menuju sholat istisqa itu kudu puasa. Dan kudu dibawa juga binatang ternaknya. Bawa. Bayi bawa. Kumpul di lapangan. Muanya bawa. Binatang ternak. Karena teriakan binatang ternak itu lebih didengar sama Allah. Begitu. Ini nyari supaya Allah kasih rahmat sama kita. Sebab hujan gak turun itu sebab kita punya pelanggaran. Kalaulah kita bertaubat kepada Allah, Allah kirim tuh hujan. Dalam surat Nuh dijelaskan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Bila Anda udah istighfar, niscaya Allah kirim hujan dengan lebat. Artinya dosa itu menghalangi turunnya hujan. Dosa. Jadi
seretin rezeki, dosa. Begitu. Makanya Nabi bilang, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Seorang hamba diseretin rezeki karena punya dosa yang dia kerjakan. Begitu. Itu begitu. Maka kemudian hari Kamis umpamanya tuh pelaksanaan. Jadi 3 hari sebelumnya, Senin, Selasa, Rabu puasa. Kamis puasa. Bawa. Bayi dibawa. Biar nangis nggak apa-apa. Karena itu perlu. Allah tuh pengen ngadab kita. Karena Allah memandang bayi-bayi yang tak berdosa. Binatang-binatang. Kakek-kakek yang masih demen ruku sujud kalau malam. Begitu. Itu yang dilihat sama Allah. Jadi akhirnya hujan tuh turun. Jadi bawa semuanya. Orang yang bisa datang di lapangan datang. Maka kemudian itu dengan pakaian yang jelek. Namanya siyabu bidlah. Pakaian dapur. Gitu. Kayak PPSU gitu. Hah? Yang kuning ya, oranye. Iya, oranye tuh. Itu tuh pakaian kerja. Biasa kalau kerja bakti itu. Yang jelek-jelek. Jadi dekil, kumel gitu. Ya pakaiannya kayak gitu, penting bersih. Jadi nggak pakaian gagah. Begitu. Kalau pakaian gagah kita mau ngemis, kagak dapat. Begitu. Lihat pengemis tuh, pakai comang camping. Kakinya kagak sakit aja diikat-ikat biar kata buntung. Emang orang ngemis begitu. Gitu. Nggak, tapi ini bukan ngemis sama manusia nih, ngemis sama Allah. Tapi dicontoh sama pengemis begitu. Begitu. Pakai pura-pura merem, dituntun sama anaknya. Belum melek juga itu dia. Begitu. Yang kayak begitu. Ya Allah, ngemis. Yang kayak begitu. Kayak pernah aja ya. Begitu. Begitu. Kumpul tuh di lapangan. Sholat istisqa nih. 2 rakaat. Sholat. Begitu. Ya kalau mau pendek kayak tadi. Sholat. Ini kayak sholat Aid ini. Sholatnya. Istisqa. Begitu. Maka kemudian umpamanya udah selesai sholat biasa. Itu khutbah. Begitu khutbah. Si khotibnya. Khutbah id takbir 9 takbir pertama. Takbir kedua 7. Maka takbirnya diganti istighfar. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullah 9. Baru alhamdulillah. Begitu. Untuk khutbah keduanya 7. Atau mau sekali juga jadi juga, orang nggak sholat juga nggak apa-apa kalau ngomong itu. Tapi 2 ka khutbah tayil Aid, seperti 2 khutbah itu. Cerita isi materinya itu sebab-sebab rahmat Allah hujannya nggak turun, dongengin sebab dosa, biar pada taubat kepada Allah. Taubat. Begitu tuh. Maka kemudian si khotib tuh dibalik dia punya sorbannya, yang di depan di belakang, yang kiri di kanan, sebagai membalik keadaan. Artinya minta dirubah keadaannya. Ya yang pendek doanya, ya muhawwil al-hawli wal ahwal, hawil ahwalana ila sanihal. Doa. Mintalah doa seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ja'alha suqya rahmat, la suqya adab. Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an. Doa yang munasabah dengan doa-doa daripada minta hujan. Minta hujan. Doa-doa. Minta hujan. Kadang sholat istisqa aja bisa aja kagak dikasih. Ada kisah menarik.
pada bagian ini nih saya dongengin, takut nanti satu isi kok buat jadi bahan ceramah. Jadi di zaman Imam Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah, beliau berkelana mampir dalam satu daerah. Di situ daerah itu kering kerontang. Kering kerontang. Akhirnya beliau tidur di masjid pada sholat istisqa sampai seminggu bersama dengan warga masyarakat, enggak ada perubahan, enggak hujan. Akhirnya di malam ketujuh nih Abu Yazid tidur di masjid, ada orang hitam kulitnya, janggutnya rada panjang gitu, udah sepuh. Dia tangannya ngangkat malam itu. Dia bilang, "Ya Rabb, warga masyarakat udah sholat istisqa, belum kau kasih. Kami mohon ya Rabb, turunkan hujan." Baru ngomong begitu, mendung hujan langsung. Habis itu kemudian dia pergi, diikuti oleh Abu Yazid Al-Bastami. Masuk gang begitu jalannya, sampai ketemu rumah besar dengan gerbang gede. Masuk situ, dia dilihatin, oh masuk sini. Dicoret itu tembok. Dulu namanya dipilok merah. Itu awas tuh, kiai bakal dicurigai nih. Begitu, dicoret sama dia. Nyiriin malam, masih gelap gulita. Maka pas siang itu balik lagi. Ternyata tempat bikin tungku, pabrik dah bahasa kita. Lalu kemudian dicari orang nih, nggak ketemu sampai dipanggil pemiliknya. Nih budak nih orang. Lalu kemudian disampaikan oleh Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu ta'ala anhu, ente ini kerja, iya ini pabrik saya gitu. Saya pengen ketemu orangnya begini, kulitnya begini, ininya begini. Oh, dia budak saya, udah nggak kerja karena udah nggak ada tenaganya, jadi dipensiunkan begitu. Tapi di situ budak dijual yang nggak laku. Maka kemudian itu Abu Yazid Al-Bastami pengen beli. Kata si orang itu, gua kasih aja dah. Iya, bagi aja. Ibarat tanah tempat jin buang anak. Orang beli dibagi aja ogah gitu lah. Ini begitu. Dibilang beli, gua bagi. Enggak, saya mau beli. Ente jual berapa? Udah gua bagi aja. Enggak, saya pengen beli, enggak mau. Begitu. Akhirnya dibeli. Begitu oleh Imam Abu Yazid Al-Bastami. Dibawa ke rumahnya. Lalu diajak ngomong. Dia malah ngomong duluan. Untuk apa kau beli saya? Saya tenaga udah nggak ada. Dengkul udah kotek-kotek. Mata udah kabur.
Tenaga nggak ada, kulit keriput, untuk apa? Kata Abu Yazid al-Bastami, karena kau beribadah. Dari mana ibadahnya? Orang jalan aja susah. Kan satu malam saya ada di kampung majikan ente pada sholat istisqa sampai seminggu. Saya juga ikut sholat. Enggak turun-turun hujan. Lalu kau masuk ke masjid, saya di pojokan. Kau tengok-tengok takut ada orang, tapi saya dengar. Kau angkat tanganmu, hujan. Kau ini orang hebat. Yang orang kampung nggak tahu. Dikata kau orang hina, padahal kau orang mulia. Maka orang itu berkata, jadi Tuan ini tahu. Kalau saya ke masjid, tahu. Kan saya di pojokan. Tuan dengar, saya punya doa. Dengar. Dan saya ikuti kau jalan. Akhirnya dia bilang, ya Allah ya Rabb, karena saya ketahuan orang saya doa mohon kepadamu, wafatkan saya. Mati kala itu. Mujabut dakwah. Orang yang dikata orang gila, nggak ada apa-apanya, tapi orang punya nilai di mata Allah. Hujan. Orang doa sampai sholat segala macam. Ini nggak sholat, doa angkat tangan doang di masjid. Tuh, dipandang oleh Allah, kirim. Begitulah para kekasih-kasih Allah. Begitu. Jadi dosa tuh menghalangi turunnya hujan. Sampai sholat istisqa nggak turun-turun. Sholat istisqa. Ceramahkan gitu. Dalam sholat istisqa tuh, terkait itu. Biar turun hujan. Begitu. Satu-satunya doa yang tangannya diangkat sampai ke atas. Ini sholat istisqa udah genting. Nabinya sampai ketiaknya kelihatan. Gitu. Saking sholat istisqa. Itu Nabi. Ini namanya sholat istisqa. Itu kalau kemarau panjang. Di Arab sering, mungkin di Sudan tuh tanya sama Tibianto. Barangkali ngalamin. Di sono jarang. Kalau di Roblong nggak usah. Apalagi di Bogor. Gitu. Hujan terus. Begitu. Kalau kita ini negeri alhamdulillah. Kalau disebut kemarau sampai panjang jarang. Kalau sampai kemudian kita ngalamin hujan, namanya hujan awalus sana. Hujan awal tahun sesudah kemarau. Artinya awal hujan. Itu sunat hujan-hujanan. Namanya hujan rahmat. Hujan-hujanan. Ngebak. Begitu. Girang. Tradisi itu dari zaman Nabi. Di Madinah ada namanya Wadil Mubarak. Begitu di Madinah tuh lembah tuh, kalau banjir itu nonton hujan-hujanan, ngebak. Karena memang kalau kagak ada hujan ya kering. Kalau normalnya tuh begitu, hujan-hujanan sunat dan berkah. Air hujan pertama tuh berkah. Buat pengobatan obat apa ya bisa. Hujan pertama. Jadi sholat istisqa tuh sempurnanya pakai puasa. Pertengahannya enggak puasa enggak apa-apa. Puasa ini lebih membersihkan jiwa, lebih cepat pengkabulan doa. Maka bulan Ramadan bulan mustajab doa, puasa.
Maka banyak aurat kaum solihin itu disuruh puasa biar cepat kabul zikirnya orang puasa. Ini sholat namanya sholat minta hujan, biar dikasih hujan gitu. Sunat tuh kalau kemarau panjang gitu ngalamin begitu sholat istisqa. Ya di Arab kita pernah ngikutin juga begitu. Di kita juga ada dulu kemarau panas nggak ada habis-habis. Ini kemarau panjang. Itu karena hujan nggak turun itu karena kita punya dosa sama Allah. Maka diajarkan oleh agama sholat istisqa, sholat karena meminta hujan. Kita begitu. Jangan enggak zikir, beristighfar. Kalau kemudian hujan tuh enggak turun. Panjangnya saudara bisa dilihat di dalam kitab Qutul Habibil Gharib. Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bandani jabarkan doa-doa Rasulullah di sana. Bagaimana Nabi doa terkait dengan sholat istisqa ini. Singkatnya kita minta sama Allah diturunkan hujan. Sehingga Rasulullah itu kalau ada masalah apa saja baliknya sama Allah, ngedidik kita balik tuh sama Allah, minta. Karena Allah Maha Pengatur, maka kita dekati pengatur lewat pintu zikir yang tingginya zikir, yaitu sholat. Maka ini sebuah pendidikan dari Nabi. Jangan lepas dari Allah ketika mengalami kesulitan itu. Harus lebih dekat dengan Allah. Inilah 5 sholat yang paling utama, dan malam hari ini kelimanya yaitu sholat istisqa, sholat minta hujan. Di Arab sering akhirnya kadang pas doa hujan, lagi khutbah gitu, biarin, jangan pergi hujan-hujanan. Sunnah hujan pertama tuh berkah. Hujan pertama tuh yang habis kemarau panjang tuh. Hujan bagus, airnya kalau bisa ditadain langsung dari langit jadi obat segala macam berbagai penyakit. Benar-benar itu hujan pertama sunnah. Di Fathul Qorib itu wa yaghtasilu bil wadi, mandi dia di lembah-lembah, mandi. Terjadi begitu tuh kalau hujan pertama, hujan berkah. Kalau udah sering-sering mah jangan, terpilang. Kalau udah sering, hujan pertama hujan rahmat. Singkatnya ada namanya sholat sunnah, namanya sholatul istisqa. Sunnatnya di lapangan, ngerjainnya biar nembus ke langit. Di lapangan ngerjainnya biar terbuka begitu di lapangan. Karena kita bawa kambing, bawa ini. Kalau di masjid bawa kambing ke dalam masjid begitu, biarin, nggak apa-apa. Di lapangan bawa kambing, bawa semuanya, kakek semuanya, orang pada hadir. Karena kita nggak paham di antara yang hadir mana yang diijabah oleh Allah. Itu perlu. Inilah ajaran yang diajarkan oleh agama, namanya sholat istisqa.
Yang 5 ini disebut bagian pertama, tertingginya. Sebab sholat sunnah ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang tidak disyariatkan berjamaah. Yang disyariatkan berjamaah 5. Salat Idul Adha, Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan, dan istisqa. Di dalam kitab-kitab fikih panjang dibuatkan oleh ulama bab tersendiri, bahkan kadang pasal tersendiri. Pasal salat Id, pasal salat khusyuk atau khusyuk, pasal salat istisqa. Ini dibedakan. Ada juga ulama yang menggabung paparannya dalam satu bab kayak Riyadul Badi'ah. Itu satu. Kenapa? Karena kelima ini sama, hampir mirip cara ajarannya. Begitu. Dan sama-sama sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Kurang lebih demikianlah sekelumit nerangin istisqa. Begitu. Summal witri, nanti kita bakal membedah mana yang utama, urutan ganjaran yang gede tuh. Biar saudara paham nanti tahajud nomor keberapa. Begitu. Ini urutan sholat-sholat sunat. Habis ini baru witir. Kenapa witir? Kapan ngerjain, berapa rakaat minimalnya, dalilnya mana, boleh berjamaah, boleh tidak. Ini nanti diterangin pada satu materi tersendiri saja, biar tidak numpuk-numpuk materi pada malam hari ini. Dah, baru ngaji Indrayan. Bener nggak? Iya, udah gitu aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita atau di luarnya, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Baik. Jadi cara pertengahan menghilangkan daripada puasa. Menghilangkan daripada puasa 4 hari atau 3 hari plus 1 hari. 4 hari lah. Sebab puasanya 4 hari. Enggak pakai puasa. Itulah cara daripada pertengahan salat istisqa. Wallahu a'lam. Iya baik kan. Jadi biasanya secara jujur dengan mentok di sholat istisqa ini, yang sering karena orang banyak itu kita nggak paham. Kenapa dikumpul orang banyak? Jadi bila kumpul dalam satu majelis itu ada orang 40 aja, maka salah seorangnya dia mesti ada mujabud dakwah. Mesti ada yang doanya diijabah. Maka aminnya itu manjur banget. Aminnya itu. Begitu. Saking beningnya. Kalau kita mah jangan minta sama Allah menjadi orang mujabud dakwah. Nggak boleh kita mah. Jangan minta kalau doa itu manjur, jangan. Karena bukan kelasnya kita. Kalaulah kita ini golongannya mujabud dakwah, manjur doa, kayaknya orang habis sama kita. Waktu naik mobil ada motor nyalip, mampus loh, matilah. Begitu. Jadi habis saja orang. Untung kita doanya kagak manjur. Jadi orang tuh masih banyak yang hidup. Begitu. Kita nih, itu mau rahasia Allah. Kita nih kagak dikasih manjur. Kalau kasih manjur udah repot. Begitu. Orang anak aja bengal dikit, bangsat lu, kan bangsat kecil. Begitu.
Begitu. Jadi bangsa. Begitu. Untung kita doanya kagak manjur, selamat. Gitu. Kita kalau mereka terjaga, doanya itu terjaga, doanya itu terjaga. Betapa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala di Baghdad dilaporin ada satu rumah tempat minum-minuman, dugem dah, begitu. Di situ dilaporin nama Imam Ahmad, ya Muhammad, itu rumah dekat pojokan itu orang pada minum-minuman, ayolah di demo. Ayo dong Imam Ahmad, takut nggak percaya dong, ikut juga. Akhirnya Imam Ahmad datang di pintunya, angkat tanganmu Imam, nih orang nih, diangkat. Kami Imam Ahmad, Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahahum fid dunya. Ya Allah, tolong nih orang pada kasih bahagia dan senang di akhiratnya sebagaimana mereka bersenang-senang di dunia ini. Pulang aja. Gitu. Kama farihtum kama farihu fid dunya. Begitu kalau nggak salah itu doanya itu. Itu pulang. Muhammad, orang pada diem aja, orang disegani Muhammad. Gitu. Ada juga yang di hati menggerendang.